Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isnaini la yandurullah ilahi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Wa qala aidan man arada ayusa'a fi rizqihi wa ayutuna fi asarihi falyasil rahimahu. Amma ba'du. Mohon maaf Pak, kayaknya yang di depan ini udah kepanasan. Apa sebaiknya enggak ngiyup mawon? Lanjut mawon. Pripun? Napa mriki? Monggo. Kepada para ulama, para kiai, jajaran Suriah Mutasyar PCNU Kabupaten Bengkulu Utara yang saya sama-sama kita muliakan dan kita hormati, rawuh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Damami SH, juga kepada beliau Bapak Ketua PCNU Bapak Kiai Mas Duki SPDI, MPDI, MSI, MHI, buh ngawur aku. Kepada beliau Bapak Bupati Bengkulu Utara yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Profesor Dr. Fitriansah MHI juga, yang sama-sama kita hormati Bapak Kemenak Kabupaten Bengkulu Utara, Ije enom ganteng pangkate wakeh, Profesor Dr. Haji Noviansah SPDI MPDI. Iya Pak Noviansah. Yang juga sama-sama kita hormati ada Bapak Damdim, Bapak Kapolres atau yang mewakili. Hadirin wal hadirat pengasuh pondok pesantren yang hadir, ada Bapak Kiai Yasin dari Al-Um, ada pengasuh pondok pesantren An-Nahdhah Bapak Kiai Ali Basa Mufakir, pengasuh pondok pesantren panjenengan Abah Soni yang insya Allah akan berangkat haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur mabrurah, barokah manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Kalau Pak Kemenak aja ngomong di depan sini nggak bisa, apalagi saya Pak. Kalau saya ini nggak punya titel apa-apa Pak. Titel saya juga SPD, tapi bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana pendodosan dan pendirisan. Oleh karena itu, karena kami sarjana pendodosan dan pendirisan, apabila kami nanti banyak yang saya sampaikan yang salah, mohon untuk diluruskan. Saya juga bukan kiai Pak Kemenak, kecek Pak Damami. Kiai itu ada 4 kriteria. Satu, ada kiai jarene. Yang kedua, ada kiai rumangsane. Yang ketiga, ada kiai merono mrene. Yang keempat, yang paling baik, kiai sejatine. Apa kiai jarene? Kiai jarene itu katanya kiai Pak. Karena tadi disebut oleh pembawa acara Kiai Haji Arif Syafaat, kata pembawa acara saya kiai. Alhamdulillah jarene. Tapi mendingan kiai jarene, masih mendingan daripada kiai rumangsane. Nek kiai jarene itu yang nyebut masih orang lain. Tapi kalau kiai rumangsane itu yang nyebut dirinya sendiri. Kok meneng kabeh apa nek iki kiai rumangsane? Kiai rumangsane itu biasanya Pak Kemenak, kalau kata orang Jawa, mutungan, nesuan, muringan. Ngerti Pak? Mutungan itu mudah marah. Jumat nggak suruh khotbah, marah-marah. Jumat bulan puasa nggak suruh ngimami, marah-marah. Itu kiai rumangsane.
Mudah-mudahan sini nggak ada. Amin Allahumma. Yang ketiga, ada Kiai Merono Mrene Pak Sekda. Kiai Merono Mrene itu biasanya yang menjelang 2024 nanti banyak Kiai Merono Mrene. Di Harga Makmur ikut hijau, di Giri Mulya ikut merah, nanti di sebelah sana ikut kuning. Pokoknya melu sing ngendi akeh sumbangane. Mudah-mudahan ini juga nggak ada. Amin Allahumma. Yang keempat, Kiai yang paling baik, insya Allah yang hadir di sini semuanya yang tergolong yang keempat ini, Kiai sejatine. Kalau Kiai sejatine itu man ro'a bisariah wa amila bil kuliah, orang yang paham syariat dan dia mengamalkan semua syariat itu, itulah Kiai sejatine. Mudah-mudahan yang hadir di sini ada kiai-kiai jajaran Mustasar Suriah, semuanya termasuk Kiai sejatine. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya sesuai dengan tema pada sore hari ini, memperkuat silaturahim bangkit bersama membangun negeri. Acaranya halal bihalal. Halal bihalal itu acara yang ada menjadi budaya di Indonesia. Di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu enggak ada. Karena acara halal bihalal seperti ini yang pertama kali menciptakan itu Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah selaku pendiri NU, salah satu pendiri NU itu masih mbahnya Mbah Damami Pak, orang Jombang yang pada waktu itu di Istana Negara pada waktu kabinetnya Pak Soekarno, bagaimana caranya untuk menyambung silaturahim antara pejabat pemerintah dengan semua golongan, mulai dari yang pinggiran yang ada di tengah-tengah para pejabat agar bisa saling bersatu, dikemas dalam acara halal bihalal. Yang punya usul itu pertama kali yaitu Mbah Abdul Wahab Hasbullah, itu masih termasuk salah satu pendiri NU. Mudah-mudahan akhirnya menjadi budaya orang Indonesia sampai sekarang halal bihalal. Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal menjadikan ajang untuk bisa saling menjalin tali persaudaraan di antara kita. Man aroda ayusa'a fi rizqihi wa ayutola fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan dengan saudara-saudaramu. Jadi dengan kita menyambung tali silaturahim seperti ini, kata Rasulullah, insya Allah akan melapangkan rezeki kita, insya Allah akan memanjangkan umur kita. Maksudnya panjang umur bukan harus umurnya ratusan tahun, bukan harus umurnya 200 tahun. Kalau umurnya 200 tahun malah repot, udah nggak bisa apa-apa, bisanya hanya tidur. Kadang-kadang ada orang tua itu nggak mati-mati, minta mati nggak mati-mati, yang mati malah yang muda. Maksudnya panjang umurnya itu bukan harus umurnya ratusan tahun, tapi bagaimana kita sudah meninggal dunia tapi nama kita tetap dikenang oleh generasi berikutnya. Contoh, ibu-ibu kenal dengan ibu kita Kartini? Kenal apa enggak? Tahu tapi belum kenal ya. Ibu kita Kartini itu masih muda meninggal dunia umur 25 tahun, tapi namanya tetap dikenang oleh bangsa Indonesia. Malah nek sampean jalan-jalan ke Pantura sana, daerah Pati Rembang, Universitas R.A. Kartini, Jalan R.A. Kartini, orang Indonesia Pak Kemenak, Pak Sekda, kalau tanggal 21 April nyawanyi kabeh. Ibu kita putri putri yang harum, nah, harum namanya. Jadi maksudnya panjang umur itu kita sudah meninggal dunia tapi nama kita tetap dikenang oleh generasi berikutnya. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno. Harapan kita juga demikian. Siapa tahu kita besok menjadi salah satu orang yang banyak jasanya di Bengkulu Utara. Jalan Selamat, Jalan Joko,
Misalnya Pak, misalnya. Jadi karena jasanya yang baik, akhirnya umurnya yang panjang, masih dikenal jasa-jasanya oleh generasi berikutnya. Dengan silaturahim, insya Allah menambah lapangnya rezeki kita, menambah panjangnya umur kita. Bahkan Rasulullah juga melanjutkan sabdanya, Isnaini layang durullah ilaihima yaumil qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Ada dua golongan, yang dua golongan itu nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah delok wae moh apa malah sampai mlebokake swarga. Allah Subhanahu wa taala melihat saja enggak mau, apalagi sampai memasukkan surga. Siapa dua golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Qati'ur rahim wa jarusu. Orang yang memutuskan tali persaudaraan dan orang yang tidak mau akur dengan tetangga-tetangganya. Kok diam semua? Apa tersinggung ini? Orang yang tidak mau akur dengan apa? Yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudara-saudaranya. Yang kedua, orang yang tidak mau akur dengan tetangganya. Makanya mohon maaf, kadang-kadang dengan saudara kandung dia nggak mau akur, dengan adik kandung dia nggak mau saling menyambung tali persaudaraan, gara-gara bagian sawah yang ada di pinggir sana lebih banyak kakaknya daripada adiknya. Akhirnya wong nek cara wong Jawa sumpah-sumpahan, pokoke aku nek urung soni kaya nyanggonku aku ora sudi nyoba omahe. Pak Soni ini ya ngono. Wah, aku ya wedi nek kon ngidakne sikilku nyanggonmu. Mergo kowe iki adikku, kudu kowe sing nyanggonku. Akhirnya kakak kandung dengan adik kandung gara-gara bagiannya lebih sedikit memutuskan tali persaudaraan. Padahal kalau kita ngaji di dalam kitab Irsadul Ibad, kalau di pesantren ada namanya kajian kitab Irsadul Ibad. Irsad itu petunjuk, ibad itu para hamba, petunjuknya para hamba. Di dalam kitab Irsadul Ibad itu diterangkan, kalau ada sebagian orang, sebagian kita mengambil tanah saudaranya atau tanah tetangganya, tanah temannya sejengkal saja, yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Jadi kita mengambil nek cara wong Jawa nyorok lemahe tanggane dulure sakilan mawon. Sekilan, sejengkal saja. Yang bukan haknya, yang bukan miliknya, itu besok 7 lapis bumi ke bawah sana itu diwujudkan api neraka untuk ngalungi orang yang nyorok lemah sejengkal itu. Nah, nek nyoroke seprapat hektar kebelekan lemah. Ibu-ibu, kalau sampean sama Pak Sekda dibelikan kalung emas 24 karat, beratnya 20 kilo, kongo kalungan, jenengan gelem apa ora? Kalung emas 24 karat 20 kilo, kongo kalungan, jenengan gelem apa ora? Kok goblok men? Abot. Pak Sekda ya ora duwe duit tuku semua. Berupa kalung emas 24 karat 25 kilo, itu emas mawon jenengan kabutan. Lah kalau tanah 7 lapis ke bawah sana berupa api neraka untuk ngalungi kita. Naudzubillah min dalik. Dah koyo apa panase? Emas ben jenengan ra gelem kek sing nggo ngalungi lho. Geni neraka, lemas lemon tanah 7 lapis ke bawah sana. Mudah-mudahan kita nggak ada yang seperti ini. Makanya kalau kata orang Jawa Pak Kemenak, babakan warisan iku mendingan sing ngalah daripada sing serakah. Nek sing ngalah insya Allah dadi barokah, nek sing serakah insya Allah ora mamah. Sing ngalah rezekine tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah. Sing serakah malah saya minus mergo niku ora mamah dadi laknah. Muga-muga kula jenengan mboten enten sing ngeten iki nggih. Amin Allahumma amin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wal jannatin arduha samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin. Lan agi-agio dan segeralah kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meminta ampun, saling memaafkan, kita saling halal bihalal, insya Allah Allah menyiapkan surganya yang luasnya. Surga itu seluas langit dan bumi, yang diciptakan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kata takwa itu kalau kata Pak Kemenak, kata takwa itu kalau ditulis dengan bahasa Arab ada 4 huruf. Ta, kop, wau, ya. Kata takwa. Ta, kop, wau, ya. Halo. Kok menang kabeh iki turu apa ngrungokne to? Oh, ngrungokne to. Ta, wa, kop, wau, ya. Taknya kata takwa itu mengandung arti tawadu. Tawadu itu anda pasor, rendah hati, nek sugih ya ora semugih, pinter ora keminter, bagus ora gemagus, ayu ora kemayu, gagah ya ora gemagah. Jadi dia menyadari kepandaian, kekayaan, keayuan, kecantikan, kegantengan itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Gagah iki nek sik berkuasa, gue nek wis pensiun yo nglumbruk kaya gombal lamo. Jenengan ayu nek jek enom ketok ayu. Umur 20 tahun, selawe tahun, 30 tahun, 40 tahun, ayune wis rada kelong. 50 tahun wis dadi top, tua ompong peot. Masih muda, parfumnya Pak Kemenak, ibu-ibu ketika masih muda, parfumnya yang wangi-wangi. Semuanya parfum yang wangi. Kalau sudah umur 60 tahun, 70 tahun, parfumnya ganti balsem, Galiga, minyak tanah, fresh care. Kalau fresh care masih mendingan. Ngono, kene koyok, kene koyok, kene koyok. Karo sing lanang giyalake Masya Allah. Nek sing wong itu modele ngono kuwi, sing lanang saya suwe saya kuru kaya aku. Mulane aja galak-galak karo sing lanang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalimat takwa, taknya itu tawadu. Jangan sampai kita itu merasa paling hebat, merasa paling pinter, merasa paling berkuasa, merasa paling ganteng, merasa paling cantik. Makanya kita berusaha untuk menghilangkan pengakuan. Misalnya, pengajian NU neng PCNU nek ora aku wae, ora mlaku. Ngedekne pondok pesantren An-Nahdhah kae nek ora mergo aku ora iso. Pondok pesantren berdiri alhamdulillah, pengajian sukses alhamdulillah. Nyatane yo ora kula jenengan dhewe, nyatane yo enek kancane. Pramila menghilangkan sifat pengakuan. Alhamdulillah PCNU berdiri, Pondok Pesantren An-Nahdhah berdiri, alhamdulillah. Jangan bukannya ora krono aku, ora dadi, kene ora krono aku, wes ora dadi. Menghilangkan rasa pengakuan, karena semua itu yang kita miliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tujuan kita halal bihalal menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mempunyai sifat tawadu, andap asor, rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub, tidak riya. Insya Allah itu menjadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang kedua, hurufnya kalau ditulis bahasa Arab setelah ta itu kof. Kofnya itu berarti kona'ah. Ngerti kona'ah, Bu? Kona'ah itu nek wong Jawa nrimo ing pandum, mensyukuri apa adanya. Kata Pak Sekda tadi, kalau banyak bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau banyak bersyukur, insya Allah ditambah lagi nanti sumbangan dari Pak Sekda. Kalau tadi 65 juta kita syukuri alhamdulillah, insya Allah tahun depan 100 juta. Amin Allahumma. Loh, Pak Sekda tadi yang matur piyambak. Amin Allahumma amin. Jadi orang yang bertakwa yang kedua, mudah-mudahan
Pak PCNU meskipun dipotong anggarannya tetap bersyukur, insya Allah selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah nrimo ing pandum dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 65 juta sumbangan kita terima, insya Allah dijadikan sumbangan untuk pondok pesantren, sumbangan dari Bapak Bupati, Pak Sekda, menjadi sumbangan yang barokah manfaat fitini wa dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun madrasah, untuk bangun masjid, untuk membangun tempat-tempat ibadah, untuk nyumbang fakir miskin, itu seperti orang yang menanam satu biji sawit kita tanam akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 buah, berarti dilipat gandakan 7 kali 100 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan maha mengetahui. Ini grup hadroin di grup hadroin. Ayo yuk hadroan sih, manora rugi untuk latihan. Karo go ngibur ibu-ibu, ayo Mas, hadroan sih. Hadroin apa? Anu selamatin apa? Sing gampang mau, sing gampang kayak guayang mau. Monggo. Pak Kemenak men ngrungokne hadroya awake dhewe. Joko tingkir. Salatullah, ngoten nggih? Erok-erok Gus Miftah dek wingi. Ayo Pak, dados. 1 2 3 4. Wae urung dadi. Wah, jebule padha turu anggone tahadro niki wae. Ayo Mas. Joko tingkir, ayo. Vokale dibantu Mas Sobar. 1 2 3 4. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Awasalna bismillah wa bil haqi rasulillah.
Coba ibu-ibu saiki. Joko Tingkir. Piye? Pelecehan sampean iki. Joko Tingkir wali Jawa ngono lho, Blok. Sorry. Joko Tingkir wali murid Kanjeng Sunan Kali. Wis kondang sak Nuswantara dadi lan dadi raja, dadi wali lan dadi raja. Kok Joko Tingkir ngombe dawet? Joko Tingkir itu seorang ulama, seorang waliullah, seorang raja. Dia muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok di gur trimo ngombe dawet, pelecehan sampean ini. Joko Tingkir itu masih moyangnya Gus Dur. Jadi Gus Dur itu nasabnya kalau diturut ke atas sana itu tembus Joko Tingkir. Gus Dur putranya Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Dur putranya Mbah Wahid Hasyim, Mbah Wahid Hasyim putranya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari diturut mungguh tembus ke Joko Tingkir nasabnya. Tadi Mbah Gus Dur ke Joko Tingkir trimo ngombe dawet ngono kok piye? Wis tak tes meneh sing ibu-ibu coba. Kita kabeh calon. Enggak usah dulu, Pak. Den krungu sik. Kowe selawate engko nek dian. Kita kabeh calon mayit. Banter salah. Kita kabeh calon bakal mati. Ora iso terus nih. Bakal mati. Ora nggo duit-duit sapa sing kok bawa. Kita kabeh calon mayit bakal mati sakwuse urip. Ngono lho, Blok. Sorry. Ayo tak baleni nek. Ulangi lagi. Mbok bapak-bapak yo duwe dhewe. Iki khusus ibu-ibu. Kita kabeh calon bakal mati sakwuse aja seneng anakne sok ben dadi balane demit malah apa. Saiki coba bapak-bapake, khusus bapak-bapak pinter ndi karo ibu-ibu. Omah gedhong magrong pinter bapak. Kendaraan lak kinclong, bojo ayu lak moblong, ditinggal mati digondol. Nek ayu gondol wong, nek elek digondol gerandong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah, yang kedua mempunyai sifat qanaah, nrimo ing pandum, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat takwa yang selanjutnya yaitu warok, wirai. Warok atau wirai dalam bahasa syariat itu artinya selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekiranya itu dilarang Allah, dijauhi. Sekiranya itu diperintah Allah, langsung dilaksanakan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya juga mempunyai sifat marok atau wirai. Mudah-mudahan kita juga mempunyai sifat atau etikat untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Yang keempat, hurufnya ya. Ya, bisa dikatakan yakin. Yakin dengan ketentuan Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Yang namanya akhirat itu pasti ada. Yang namanya alam kubur itu pasti ada. Yang namanya surga neraka itu pasti ada. Yang namanya kematian itu pasti ada. Kita yakin dengan ketentuan Allah. Insya Allah kalau kita sudah bisa tawadu, qanaah, warok, yakin, kita insya Allah semakin dekat kepada Allah, semakin tentram jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah besok kalau waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya ajalnya manusia tiba,
maka tidak bisa diundur atau dimajukan sesaat pun. Siapapun orangnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun orangnya akan mengalami kematian. Pak Sekda, Pak Kemenak, Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya akan mengalami kematian, termasuk Ustadz, Kiai, semuanya akan mengalami kematian. Kalau kita sudah mati, makanya nyuwun sewu yang ada hubungannya dengan Mbah Soni mau berangkat haji. Kalau kita haji, itu kalau kita sudah mengambil mikot, tempat mikot itu kalau dari Madinah ada di Bir Ali, ada tempat Tanim, ada Ji'ronah, ada Hudaybiyah. Jadi tempat mikot yang ada di sana itu ada 4 tempat, yaitu Bir Ali, Tanim, Hudaybiyah, dan Ji'ronah. Kalau kita sudah mengambil mikot, sudah niat ihram, sudah memakai pakaian ihram, makanya kalau sudah mikot di sana, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, harus dicopot. Pakaiannya Pak Dandim yang dureng-dureng di sana dicopot. Pakaiannya Pak Kapolres yang gagah di sana dicopot. Pakaiannya Pak Kemenak yang ada apanya itu, kanan kirinya itu dicopot. Pak Sekda pakaiannya, dinasnya dicopot, hanya pakai pakaian putih yang tidak berjahit. Mohon maaf, sampai celana dalam pun harus dicopot. Karena apa? Karena kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah waktunya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata orang Jawa, makanya kalau udah mikot itu hanya pakai pakaian atas bawah yang tidak berjahit. Itu menggambarkan kalau kita lahir nggak bawa apa-apa, cuma dibungkus kain popok, kata orang Jawa, maka kita besok waktunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak membawa apa-apa, hanya dibungkus dengan kain putih. Sandangane diganti putih, turu dhewe ra kena mulih. Tompakane kereta Jawa ya iku amben bandoso, ditutupi anjang-anjang, kuburane disiram kembang. Tangga dulur padha sambang, padha nangis kaya wong nembang. Jadi gambaran kita naik haji itu Mbah Soni nanti untuk mengintrospeksi diri. Ternyata kalau kita nanti sudah wukuf di Arafah, intinya haji itu kan wukuf di Arafah. Ketika kita wukuf di Arafah, itu kita baru sadar ternyata kita manusia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada apa-apanya. Jadi besok kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hanya memakai pakaian putih atas bawah. Apapun jabatannya, apapun titelnya, sebagaimana besarnya kekayaan kita, kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa juga hanya kain ihram putih yang akan untuk membungkus kita semua, siapapun orangnya. Makanya ciri-ciri haji yang mabrur, al-haju al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sudah haji, sudah umroh dari sana, kalau bisa ya kita perbaiki budi pekerti kita. Kalau tadi kita agak sombong sebelum haji, kesombongan kita kurangi. Syukur-syukur iso hilang. Ketika kita belum haji, belum umroh, kita merasa paling cantik, itu juga termasuk kesombongan, rasa itu juga dikurangi. Syukur-syukur ditambah, nilai ibadahnya yang semakin bertambah, semakin bertambah. Insya Allah haji yang mabrur seperti itu tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, hal tadruna anil muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, hei sahabat, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Rasulullah menjawab, al-muflisu minna ma la dirhama wala mata. Kata sahabat, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang duitnya habis, usahanya habis karena kebangkrutan itu, sehingga tidak punya apa-apa, dari hasil kerjanya semuanya habis. Itu jawaban para sahabat.
Ketika sahabat menjawab seperti itu, Rasulullah nampak kecewa. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Orang yang bangkrut dari umatku besok di hari kiamat adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya zakat, membawa pahalanya puasa. Fayati qad satama hada wa qadafa hada wa akala dama hada wa sakaba dama hada wa turaba hada. Fayati hada min hasanati wa hada min hasanatihi. Maka dari kebaikan-kebaikan pahalanya puasa, pahalanya zakat, pahalanya puasa dan pahalanya sholat, dia itu pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan hartanya orang lain, pernah berkata kasar kepada orang lain, pernah memukul orang lain, dan dia belum pernah minta maaf. Dia belum pernah minta maaf. Akhirnya fayu'to min hasanatihi bal min hasanati fa in faniyat qabla ayyuqda ma'alaihi turihat alaihi urida khotoyahum faturihat alaihi summa turihat ilan nar. Orang yang bangkrut besok di hari kiamat itu orang yang datang di hari kiamat membawa pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya puasa, tapi dia pernah menyakiti hati orang lain, pernah memukul orang lain, pernah memakan hartanya orang lain. Dia belum minta maaf. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang yang pernah disakiti hatinya, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah diambil hartanya. Seandainya kebaikan itu sudah diberikan kepada orang disakiti dan kebaikannya itu belum sampai untuk menebus kesalahannya itu, maka akan diambilkan kesalahan orang yang disakiti itu, summa turihat alaihi summa turihat elanar. Maka orang itu akan diambilkan kesalahan orang yang disakiti, diberikan kepada dia dan dilemparkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut, diadakan acara halal bihalal seperti ini. Mungkin kita pernah menggibah Pak Sekda, pernah menggibah Pak Kemenak, pernah menggibah Pak Dandim, Pak Kapolres, pernah menggibah siapa saja. Oleh karena kita saling meminta maaf, insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Sekda, kalau sudah saling meminta maaf, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin, kalau kita sudah saling memaafkan, minal aidin, mudah-mudahan kita kembali menjadi orang yang kembali kepada kesucian. Kalau sudah kembali kepada kesucian, wal faizin, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, haji juga Pak, haji itu ada macam-macam. Ada haji liljah, haji litamasa, ada haji litijaroh, ada haji yang lillahi hijul baiti manistat hijul baiti ala nasib lillahi ala nasi hijul baiti manistato ilai sabila. Jadi orang haji itu ada orang haji itu yang tujuannya haji itu lijah. Orang haji tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyempurnakan ibadah, tidak. Tujuannya haji hanya sekedar untuk mendapatkan titel haji. Makanya kadang-kadang ada loh, haji itu di acara resmi seperti ini tidak disebut hajinya itu cemberut. Mbah nek wonge teko. Jadi pas acara seremonial resmi seperti ini, misalnya nggak disebutkan kepada beliau Bapak Haji Sigit Sutanto, padahal dia udah haji. Nggak disebut hajinya tuh, wah aku udah haji, nggak disebut hajiku. Ngawur aja pembawa acara itu. Lah kalau haji itu disamakan dengan titel akademis, kalau minta disebut terus, kalau hajinya 3 kali, minta disebut terus kepada, misalnya Pak Damam itu udah haji 2 kali atau 3 kali, kepada beliau Bapak Damami. Kalau minta disebut seperti acara akademis apa, titel akademis ya repot. Makanya kita tujuan haji jangan sampai karena ingin punya titel haji saja. Lijah, ada yang haji litijaroh, tujuan haji untuk berdagang.
bawa duit banyak-banyak sampai di sana kulaan nek cara wong Jawa. Beli barang-barang di sana, akhirnya dibawa ke Indonesia untuk dijual ke Indonesia. Ini barang dari tanah suci. Ini barang dari tanah suci, ini sangat karomah. Padahal sarung gajah duduk. Di sana banyak sarung gajah duduk. Sarung gajah duduk itu kan dari Pekalongan toh. Kok jari dari tanah suci? Bener kok tanah suci, tapi aslinya kok Pekalongan. Wis diekspor rono, kok kono gonyang Indonesia. Ada yang model seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Ada yang haji itu litamasya. Ada yang haji tujuannya hanya jalan-jalan saja, hanya sekedar pengen ngerti Mekah dan Madinah. Contoh, kalau kita gelombang pertama biasanya itu di Madinah 8 hari. 8 hari di Madinah. Madinah itu bukan rukunnya haji, Pak. Di Madinah itu kita hanya melaksanakan kesunahan-kesunahan. Kalau bisa kita melaksanakan sholat jamaah, sholat arba'in. Sholat arba'in, sholat jamaah 40 waktu. Jadi kalau kita 8 hari di Madinah, sholat 5 waktu berjamaah terus, 5 kali 8 berarti kan 40 waktu. Itu namanya sholat arba'in. Kenapa? Itu bukan rukunnya haji, tapi kita disunahkan untuk melaksanakannya. Karena fadilahnya kita sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 rakaat di selain Masjid Nabawi. Makanya kesempatan itu kita gunakan semaksimal mungkin. Mumpung kita di tanah suci, meskipun di Madinah itu belum mulai rukunnya haji, kalau bisa sholat arba'in nggih kita lampahi nggih Mbah Hasoni. Kadang-kadang ada loh nggak memaksimalkan waktu. Jadi di Madinah 8 hari, yang seharusnya 5 waktu itu sholat berjamaah di Masjid Nabawi, dia malas-malasan di sana. Alah, sama baik kita sholat di kamar. Kita kan sudah di Madinah ini, nggak usah kena Masjid Nabawi, sama baik. Karena apa? Mungkin dia himahnya atau tekadnya kurang, sehingga kalau kita benar-benar niat kita mencari ridho Allah, meskipun sholat arba'in di Madinah itu belum mulai rukunnya haji, kalau bisa ya kita jalankan agar kita mendapatkan fadilahnya sholat di Masjid Nabawi. 1 rakaat perbandingannya sama dengan 1000 rakaat di selain Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram itu 1 rakaat di Masjidil Haram pahalanya sama 100.000 kali di selain Masjidil Haram. Makanya sebenarnya intinya haji itu hanya 8 hari, mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 14 Dzulhijjah. Intinya haji hanya seperti itu. Dan rukunnya haji itu berada di komplek Mekah, bukan termasuk di Madinah. Cuma di sana itu, kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan tempat berdoa yang mustajabah itu ada 17 tempat. Yang 16 tempat ada di Mekah Madinah, yang 1 tempat disebar ke seluruh dunia, termasuk di makam-makamnya para wali-wali Allah, termasuk di majelis-majelis taklim seperti ini, tempat yang mustajabah untuk berdoa. Makanya di Madinah itu ada tempat yang mustajabah untuk berdoa. Di sana ada Raudhah, kemudian ada Masjid Quba, kemudian ada makam Baqi, di sana makam para sahabat. Kita berdoa di sana, insya Allah mustajabah. Jadi di tempat-tempat yang mustajabah seperti itu, kalau bisa kita ya berdoa. Di Raudhah, masuk Raudhah sekarang nggak sendiri-sendiri seperti dulu. Dari masuk Raudhah sekarang memakai aplikasi. Jadi kalau dulu orang haji dan umroh itu belum tentu loh yang tua-tua itu ngerti Raudhah. Belum tentu yang tua-tua itu masuk Raudhah. Tapi sekarang pakai aplikasi, dari masuknya Raudhah itu secara rombongan. Insya Allah semuanya bisa masuk ke Raudhah meskipun waktunya dibatasi. Kalau dulu nggak pakai aplikasi, pokoknya sing iso mlebu ya mlebu, sing ora iso ya ora iso. Kadang bar haji di toko Raudhah, mlebu nang Raudhah, Mbak. Mbah ora ngerti aku. Jadi itu juga tempat yang mustajabah untuk berdoa. Raudhah itu kata Rasulullah, ma baina mimbari wa hujrati.
raudhatun min riyadil jannah. Tidaklah antara mimbarku dan kamarku itu adalah di situ ada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di raudhah itu kalau nggak salah tempatnya hanya sekitar 16 kali 22 meter lebarnya raudhah. 16 kali 22 meter itu lokasi yang raudhah, yang baina hujrati wa mimbari, kata Rasulullah, antara mimbar dan kamarnya Rasulullah, lokasi raudhah. Di lokasi raudhah yang hanya 16 kali 22 meter itu umat Islam seluruh dunia pengen masuk berdoa di sana. Makanya di raudhah itu dulu sebelum pakai aplikasi itu untel-untelan, berdesak-desakan, yang beruntung bisa masuk-masuk karena setiap pintunya dijaga oleh laskar yang kekar tinggi besar. Nek gurwong cilik-cilik kaya diwoncal nih mencelat. Tapi alhamdulillah pada waktu saya bareng Pak Damami 2009 itu saya masuk ke raudhah, Pak Damami bareng-bareng gandeng aku cilik, laskare gede. Ketika laskar masih ngurusi jam, haram haji, aku melebu di ketiaknya, beledeng aku bisa melebu karena saya kecil. Alhamdulillah. Kemudian tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa, ada sofa, ada marwah, ada hajar aswad, ada multazam, ada hijr Ismail, ada makom Ibrahim, ada rukun Yamani, yang semuanya itu di lingkungan Mekah. Ada Jabal Rahmah, ada Jabal Nur, yang semuanya itu juga ada di Mekah. Di tempat-tempat yang mustajabah, mudah-mudahan Abah Soni mangke saged nglampahi rukun haji lan umroh kanthi sak mestine, sehingga hajine kalih bunyai dadi haji sing mabrur lan mabrurah. Amin Allahumma amin. Ayo Pak, padang bulan. Allahumma sholli wa sallim